Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Suatu kebanggaan yang luar biasa apabila saat ini kita masih diberikan napas kehidupan dari Tuhan. Saat ini lewat ibadah saat teduh kita akan mendengar renungan dari dalam kitab kudus perjanjian lama, yakni kitab Amsal 8 ayatnya yang ke-17. Saya akan membacakan untuk kita semua di saat ini. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, berbicara tentang hikmat di dalam Alkitab, maka kita akan temui bahwa hikmat berasal dari kata benda hokmah, yang merupakan padanan kata kerjanya hakam, yang berarti jadi bijaksana atau bertindak bijaksana. Dan hal ini pun yang mana kita tahu bahwa Salomo dalam kemegahan kepemimpinannya, leadership Salomo ini yang begitu luar biasa, kepemimpinan Salomo yang begitu luar biasa. Salomo tidak meminta lain kepada Allah, karena di masa mudanya Salomo dikenal dengan raja muda yang pada saat penglihatannya kepada Allah, Salomo mengalami tidur, dan tidurnya itu Salomo bertemu dengan Allah. Pada saat pertemuan Salomo dengan Allah, apa yang Salomo lakukan? Salomo meminta kepada Allah untuk memberikan kepadanya hakam atau menjadi bijaksana, sehingga hal inilah yang membuat Allah kagum terhadap Salomo. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, Salomo pada saat meminta untuk bertindak bijaksana kepada Allah, apa yang Allah berikan? Tidak hanya tentang hikmatnya, tetapi Allah memberikan kepada Salomo adalah hikmat atau bijaksana itu sendiri. Terus Allah juga memberikan kepada Salomo kekayaan dan kemuliaan. Semua pemimpin mencari hikmat, Bapak Ibu. Kita tahu bahwa hikmat digambarkan bersama-sama dengan Allah pada saat penciptaan dunia ini. Jadi pada saat peristiwa penciptaan yang terjadi pada kitab Kejadian 1, hikmat sudah bersama-sama dengan Allah. Jadi berbicara tentang hikmat berarti berbicara tentang kebenaran Allah, Bapak Ibu. Jadi seorang pemimpin yang berhikmat berarti seorang pemimpin yang benar-benar di mata Allah. Tidak jarang kita temui pemimpin yang tidak berhikmat, tetapi pada dasarnya anak-anak Tuhan adalah pemimpin-pemimpin yang berhikmat. Karena pemimpin-pemimpin yang berhikmat sudah pasti menuju kepada kekekalan atau kemuliaan Allah. Dan saya percaya untuk menjadi orang tua yang berhikmat, sekiranya yang diharapkan oleh orang tua adalah untuk gimana caranya menjadikan anak-anaknya menjadi yang baik menurut kehendak Allah. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Kata aku di sini menunjukkan hikmat daripada Allah. Jadi apabila kita mengasihi Allah, mengasihi Kristus sepenuhnya, berarti Kristus pun akan mengasihi kita. Apabila kita mencari Allah, kita mencari Kristus, Kristus akan ada selalu dalam hati kita. Kristus akan selalu hadir dalam setiap perilaku dan tindakan kita. Jadi di dalam kitab Amsal untuk yang ayat yang ke-17 ini dikatakan bahwa aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Untuk tujuannya adalah hikmat, tapi juga kalau dalam perjanjian baru yang kita temui, aku menunjukkan kepada Yesus Kristus. Jadi Yesus mengasihi orang yang mengasihi Yesus. Jadi apabila kalau Bapak Ibu mengasihi Yesus, berarti Yesus mengasihi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tidak bisa kita lupakan setiap waktu, Bapak Ibu. Kita harus perlu mencari Tuhan, sedetik pun tidak boleh kita tinggalkan. Setiap hari jangan lupa mencari Tuhan. Mencari Tuhan seperti apa yang saya maksud? Mencari Tuhan dengan cara saat teduh, berdoa, membaca firman. Di dalam firman Tuhan
sudah ada kita temui tentang kebenaran. Kita mencari Tuhan lewat perilaku kita, lewat tindakan kita. Apabila kita mengatakan bahwa saya anak Tuhan seperti apakah yang mewujudkan diri Kristus dalam kehidupan kekristenan kita? Yakni yang pertama, hidup kita mencerminkan hidup Kristus. Yang dimaksud dengan orang Kristen adalah orang-orang yang melakukan segala sesuatu berdasarkan maunya Tuhan. Tuhan melarang kita untuk berbohong. Nah, Tuhan tidak boleh berbohong. Kepribadian dan kekudusannya Tuhan Yesus sempurna, Allah Bapa sempurna. Kita diajarkan untuk terus hidup sempurna. Ada yang mengatakan bahwa kita ini kan manusia, tidak luput dari salah dan dosa. Iya, betul, kita ini adalah manusia dan kita masih hidup di dunia yang penuh dengan banyak keberdosaannya. Tapi apa salahnya kita belajar untuk menyempurnakan diri sama seperti Pencipta kita, sama seperti Kristus. Apa gunanya kita membaca Alkitab? Kita tahu tentang kebenaran firman. Tuhan mengajarkan jangan berdusta, jangan membenci, jangan mengingini, tetapi hanya sebatas kita mengetahui saja tanpa kita mengaplikasikannya, tanpa kita mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena orang Kristen harus bisa melakukan atau harus bisa mengaplikasikan diri Kristus dalam setiap tindakan kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, berbicara tentang mengasihi berarti kita berbicara tentang Kristus. Kristus yang terlebih dahulu mengasihi kita. Bapak Ibu, Tuhan Yesus hadir ke dunia bukan karena dosanya, tapi Tuhan Yesus hadir ke dunia karena penyelamatan kepada umat manusia, terhadap saya dan Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, dalam rangka penebusan akan dosa-dosa kita. Tagal itu, karena Kristus telah mengasihi kita, lebih baik kita mencontohkan cara Kristus mengasihi kita. Kita juga mengasihi orang lain, kita juga mengasihi sesama kita. Itulah yang Tuhan mau. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, jangan lupa mengasihi Dia. Mengasihi siapa yang saya maksud? Mengasihi Kristus. Apa yang kita lakukan dengan cara mengasihi Kristus? Berhikmatlah. Cara berhikmat seperti apa? Membangun komunikasi terus-menerus dengan Tuhan lewat doa, sehingga cerminan kehidupan kita adalah cerminan damai sejahtera. Dan saya percaya Bapak Ibu bahwa Salomo adalah tokoh atau pelopor sumber tradisi hikmat. Itu pun akan terjadi kepada diri kita, orang-orang Kristen masa kini, yang mampu mengaplikasikan tradisi hikmat itu kepada anak dan cucu beserta keluarga kita penerus masa depan. Yang saya mau katakan bahwa dengan hikmat dari Allah, kita akan dapat mengatur keluarga kita untuk menjadi lebih baik. Kita akan mengatur keluarga kita untuk menjadi lebih efisien kembali. Dengan hikmat dari Allah, kita akan memberikan damai sejahtera untuk keluarga kita. Kita akan memberikan damai sejahtera untuk tetangga kita. Kita akan memberikan damai sejahtera untuk siapapun yang akan bertemu dengan kita. Yang terpenting bahwa dengan hikmat kita akan mengatur hati kita. Yang utama adalah dari hati, karena hati adalah cerminan kehidupan kita. Jadi dengan berhikmat kita akan mampu mengatur hati kita agar mampu menjaga ucapan kita. Kita mampu menjaga sikap dan tindakan kita sehingga orang lain melihat kita seperti melihat Kristus. Itu yang Kristus mau dalam hidup kita. Orang lain melihat kita, oh iya dia anak Tuhan karena perilaku dan perbuatannya baik. Jangan sampai orang lain melihat kita, bahwa itu kok bukannya anak Tuhan, itu kan orang Kristen, kok hidupnya tidak seperti yang Tuhan mau. Itu kita mencerminkan pribadi Kristus dalam kehidupan kita sehingga orang lain melihat kita, mereka mengatakan, wow, itu anak Tuhan. Wow, dia orang Kristen tapi sikap dan kelakuannya paling baik terhadap sesama. Wow, dia itu betul-betul anak Tuhan ya. Orang bentak-bentak dia di depan umum, dia tidak membalas, malah dia memberikan senyuman yang baik. Itu loh yang ingin Tuhan katakan dalam hidup kita. Tuhan ingin mengatakan kepada kita, aku mengasihimu untuk orang-orang yang mengasihi aku. Aku akan mencari kamu apabila kamu mencari aku. Dan apabila kamu mencari aku, kamu akan mendapatkan aku.
Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan pada pagi hari ini saya percaya apabila saudara-saudara mengasihi Tuhan dengan cara mencari Tuhan lewat doa, Tuhan akan memberikan apapun yang saudara-saudara minta di dalam doa. Setiap perjalanan kehidupan saudara-saudara terkasih akan diberikan Allah sepenuhnya. Apapun yang saudara-saudara minta di dalam doa akan dikabulkan Allah satu persatu. Apapun pergumulan saudara-saudari terkasih kepada Tuhan, yang tidak mungkin pun pasti Allah mungkinkan dalam kehidupan saudara-saudara terkasih. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita lewat siraman firman Tuhan di saat ini. Hendaklah kita memiliki hikmat yang betul-betul sesuai dengan kemauan Allah. Hendaklah kita memberikan hikmat yang baik untuk keluarga kita, untuk diri kita sendiri, sehingga pribadi Kristus tercermin dalam kehidupan Kristenan kita. Bagian untuk firman Tuhan kita di saat ini, kata Tuhan Yesus, alangkah lebih baik kita menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.